Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Aliyah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Multimudaya dengan dosen pengampu Bapak Aang Andi Kuswandi, MPDI. Di sini, izinkan saya sedikit mempresentasikan materi tentang globalisasi dan daya saing bangsa untuk tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Multibudaya. Apa itu globalisasi? Globalisasi secara bahasa artinya global, yang berarti mendunia, sedangkan ejation merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Adapun globalisasi menurut Ahmad Suparman adalah sebuah proses menjadikan benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Setelah kita mengetahui apa globalisasi, sekarang ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan konsep. Era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu. Setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan hanya untuk menggunakan teknologi. Yang kedua, ada pasar dan produksi. Setiap negara akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Organisasi semacam WTO juga mempengaruhi perilaku pasar dan produksi. Yang ketiga, ada peningkatan interaksi. Interaksi antar masyarakat di belahan dunia akan semakin mudah untuk terjalin. Hal ini tak lain karena munculnya berbagai macam sosial media. Yang keempat, ada menularnya kebudayaan. Informasi yang mudah diperoleh menyebabkan pertukaran budaya makin mudah didapatkan. Misalnya melalui film, musik, fashion. Yang kelima, ada timbulnya masalah bersama. Lantaran kompleksnya jalan perekonomian dan perdagangan, hal ini juga memicu timbulnya masalah dari berbagai negara. Misalnya, inflasi regional, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Akibat munculnya globalisasi tentu membawa dampak bagi kehidupan. Ada itu dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya di berbagai bidang kehidupan, seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu akan sangat berdampak kepada nilai-nilai nasionalisme terhadap suatu bangsa. Adapun juga di sini ada pengaruh globalisasi tadi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Bisa dilihat dari globalisasi politiknya. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari masyarakat itu sendiri. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Adapun juga dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibat rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Dan setelah itu ada dampak positif globalisasi terhadap ekonomi. Meningkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, perdagangan yang lebih bebas. Mungkin masyarakat dari berbagai negara bisa mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Tapi ada juga dampak negatif dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Bisa menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan
tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Setelah itu ada juga dampak positif dari globalisasi sosial, yaitu dengan meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan ada juga dampak negatifnya dari globalisasi sosial, dengan adanya semakin mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang bisa ditiru oleh masyarakat maupun anak-anak atau orang dewasa sekalipun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.